Ya pemirsa, nilai tukar rupiah kembali tertekan. Nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar AS. Rupiah terus melemah. Nilai tukar rupiah Rupiah terus menunjukkan pelemahan. Pelemahan rupiah disebabkan kebijakan pemerintah. Pelemahan nilai tukar rupiah. Bergeraknya nilai tukar rupiah kembali mengalami pelemahan terhadap dolar. Rupiah menyentuh Rp18.000 per dolar AS. Hidup Jokowi! Hai, antek-antek asing! Dan saya akan lawan! Oh shit. Rupiah melemah lagi. Dan seperti biasa, timeline mulai ramai, media mulai ramai, orang mulai panik. Harga barang naik, harga gadget naik, biaya hidup naik. Dan setiap kali itu terjadi, kita selalu mendengar saran yang sama. Hemat, kurangi pengeluaran, jangan panik. Tapi, bagaimana kalau masalahnya bukan pengeluaran kita? Bagaimana kalau masalah sebenarnya adalah kita masih bermain di level yang sama? Dan lu semua, jangan pernah berharap pada pemerintah, karena sudah tidak becus dan membuat semua ini menjadi semakin buruk. Karena hari ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah, orang biasa dengan laptop biasa dan koneksi internet biasa memiliki kesempatan menjual sesuatu ke pasar global. Bukan karena mereka jenius, bukan karena mereka kaya, bukan karena mereka tinggal di Amerika, tapi karena internet dan AI. Hari ini gue akan membahas sesuatu yang mungkin lebih penting daripada nilai tukar rupiah. Bagaimana AI membuka peluang bagi orang biasa untuk menjangkau pasar global. Dan kenapa mungkin masalah terbesar bukan rupiah yang melemah, tapi kita yang belum melihat peluang yang sedang muncul. Kalau kita mundur 10 tahun ke belakang, menjual sesuatu ke luar negeri bukan perkara yang mudah. Kita butuh modal, tim, koneksi, bahasa Inggris yang baik, dan seringkali kita harus berada di negara yang tepat. Namun, hari ini banyak aturan itu mulai berubah, karena sekarang satu orang bisa melakukan pekerjaan yang dulu membutuhkan banyak orang. AI bisa membantu membuat gambar, desain, website, coding, presentasi, voice over, video, analisis data, dan yang lebih menarik, ini baru permulaan. Tapi tunggu, jangan salah paham. AI bukan mesin pencetak uang. Kalau ada yang bilang cukup pakai AI lu bisa kaya, itu tidak bisa dibenarkan, karena biasanya kenyataan tidak sesederhana itu. Karena yang menghasilkan uang bukan AI, yang menghasilkan uang adalah orang yang menggunakan AI untuk menyelesaikan masalah. Dan disinilah semuanya menjadi menarik. Mari mulai dari sesuatu yang sederhana. Contohnya template. Mungkin terdengar membosankan, tapi justru karena sederhana, pasarnya besar. Contohnya template CV, template bisnis, template Notion, planner harian, planner belajar, template video, atau template yang lain. Dulu semua itu dibuat manual. Hari ini AI bisa membantu membuat struktur awalnya. Misalnya menggunakan ChatGPT, kamu bisa meminta AI untuk membuat struktur planner, susunan target mingguan, sistem produktivitas. Lalu hasilnya didesain menggunakan Canva dan jadilah sebuah produk. Yang menarik, produk ini dibuat sekali tapi bisa dijual berkali-kali. Platform yang sering digunakan adalah Gumroad, Payhip, Etsy, Freelancer, Link.id, dan yang lainnya. Karena banyak kreator digital memulai dari sini. Bayangkan ada seorang mahasiswa, dia membuat template belajar, berisi jadwal belajar, target mingguan, tracker kebiasaan. Dia membuatnya sekali, lalu menjualnya. Besok ada pembeli, lusa ada pembeli lagi, minggu depan ada pembeli baru. Produk yang bekerja bukan waktu,
dan AI membantu mempercepat proses pembuatannya. Sekarang kita masuk ke sesuatu yang lebih menarik dan mungkin belum banyak yang diketahui di Indonesia. Buku mewarnai. Dulu ilustrator harus menggambar satu persatu. Hari ini AI bisa membantu membuat hewan, kendaraan, karakter sederhana, objek pendidikan dalam jumlah besar. Tools yang sering digunakan adalah ChatGPT, Midjourney, Ideogram. Lalu gambar-gambar itu disusun menjadi coloring book, tracing book, alphabet book, activity book, dan dijual melalui Amazon KDP. Yang menarik di sini, Amazon yang mencetak bukunya, Amazon yang mengirim bukunya, kreator hanya fokus membuat produknya. Dan inilah yang mulai mengubah permainan. Bayangkan seseorang membuat buku mewarnai tentang hewan, 100 halaman. Semua dibuat menggunakan bantuan AI, lalu diterbitkan di Amazon. Jika buku itu terjual hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, maka produk itu menjadi aset digital. Dan itulah yang membuat banyak orang mulai melirik pasar global. Tapi, bagaimana jika kamu tidak ingin membuat produk? Tidak masalah. Karena ada jalur lain, jasa. AI membantu mempercepat desain thumbnail, editing video, copywriting, pembuatan presentasi, riset konten, dan ketika produktivitas naik, jumlah pekerjaan yang bisa diselesaikan juga naik. Platform yang sering digunakan adalah Fiverr, Upwork, Freelancer. Tapi yang perlu diingat adalah AI tidak memberi klien. Tapi AI bisa membantu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Karena lebih cepat, itu berarti peluang untuk menerima lebih banyak proyek. Misalnya seorang desainer thumbnail. Dulu satu thumbnail membutuhkan waktu lama. Sekarang AI membantu membuat konsep, referensi visual, ide komposisi. Akibatnya waktu produksi turun dan dalam waktu yang sama bisa melayani lebih banyak klien. Bukan karena AI menghasilkan uang, tapi karena AI meningkatkan produktivitas. Setelah melihat semua ini, mungkin muncul satu pertanyaan. Kalau AI bisa membantu membuat semua itu, apakah uang menjadi lebih mudah dicari? Jawabannya tidak. Karena masalah terbesar sekarang bukanlah produksi. Produksi semakin murah, produksi semakin cepat, produksi semakin mudah. Masalah terbesar sekarang adalah perhatian manusia. AI bisa membuat gambar, AI bisa membuat e-book, AI bisa membuat template, AI bisa membuat video. Tapi AI tidak bisa memaksa orang membeli. Dan AI tidak bisa menciptakan kepercayaan. Jadi, apakah solusi dari rupiah yang melemah adalah AI? Tidak, AI hanyalah alat. Sama seperti internet, hanyalah alat. Tapi untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia bukanlah alat. Seseorang di kamar kecil dengan laptop biasa dan koneksi internet bisa membuat sesuatu, menjualnya ke seluruh dunia, dan dibayar dalam dolar. Mungkin masalah terbesar bukanlah rupiah yang melemah, karena mungkin masalah terbesar adalah kita belum membangun sesuatu yang cukup bernilai untuk dunia. Karena pada akhirnya yang dibayar bukan AI, yang dibayar adalah kemampuan manusia menyelesaikan masalah. Dan AI hanyalah alat yang mempercepat prosesnya. Kalau menurutmu video seperti ini bermanfaat, jangan lupa subscribe. Karena di channel ini gue nggak hanya membahas tentang AI, kita membahas bagaimana AI sedang mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan menghasilkan uang. Stay king, see you next suspect, don't play with the young.